Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan tanda akhir zaman berikutnya, yaitu matahari terbit dari barat. Terbitnya matahari dari barat sebagai tanda tertutupnya pintu taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna syamsa qad tala'at minal maghribi. Lihatlah, sungguh matahari telah terbit dari barat. Yaitu dikisahkan kawan setelah Nabi Isa wafat, setelah ruh Nabi Isa kembali kepada Zat Sang Pencipta, maka dunia ini bukan semakin baik tapi semakin rusak, dan kekufuran merajalela di mana-mana. Jadi bagaikan anak yatim piatu atau anak-anak ayam yang ditinggal induknya. Hukum Allah itu disia-siakan, manusia durhaka, lupa pada Zat yang Maha Kuasa. Karena dunia semakin tidak tentram, semakin tambah rusak, maka yang tinggal adalah orang-orang yang membuat kerusakan dunia. Karena nanti pada waktunya orang Islam itu akan diwafatkan Allah. Tapi sebelum diwafatkan Allah ini, matahari akan terbit dari sebelah barat. Saudara-saudaraku mukminin muslimin rahimakumullah, ketika saat-saat terbitnya matahari dari barat, itu bumi ini mengalami gelap gulita selama 3 hari 3 malam, atau orang Jawa namakan dengan istilah beguwung, yaitu dunia gelap gulita. Namanya itu orang Jawa menamakan dengan beguwung. Dan ketika dalam malam-malam yang berturut-turut itu, maka yang tahu bahwa itu adalah bumi dalam kegelapan, beguwung, itu adalah orang yang ahli tahajud. Ahli tahajud itu bertangisan, saling bingung, mengungsi ke masjid-masjid memohon ampun kepada Allah. Nah, dan saat berikutnya dalam suasana kegelapan itu, ketika manusia dalam terbuai dalam tidurnya, maka Al-Quran itu diangkat dari Allah, diangkat ke langit. Baik yang ada di dalam hati manusia maupun dalam catatan-catatan kitab maupun dalam catatan buku, semuanya ayat-ayat Allah itu terangkat ke langit. Maka bener lah apa yang dikatakan orang-orang Jawa tempo dulu, yaitu bahwa hari kiamat itu tidak akan terjadi selagi masih ada orang yang mengucapkan azan Allahu Akbar, atau selagi masih ada orang yang mengucapkan nama-nama Allah. Itu betul, tidak salah. Memang hari kiamat memang ketika terjadi hari kiamat itu memang sudah nggak ada orang yang mengucapkan lafaz kalimat-kalimat ayat-ayat Allah Ta'ala. Wong ini sebelum orang Islam itu diambil umurnya saja
ini Al-Quran itu sudah terangkat dari langit, maksudnya terangkat ke langit. Nah, saat terjadinya itu ketika matahari itu terbit dari barat, nah baru orang itu terbangun, kaget, terhenyak. Yang tadinya belum beriman ingin bertobat tapi terlambat, dia mau mengucapkan lafaz Allah itu tidak bisa karena Al-Quran sudah terangkat. Mau mengucapkan bismillah, astagfirullah sudah nggak bisa. Bahkan orang Islam, orang yang beriman pun sudah nggak bisa mengucapkan lafaz Allah karena Al-Quran itu sudah terangkat dari hati-hatinya manusia. Itu ketika terbit terbit matahari dari barat itu tinggallah penyesalan, tinggallah manusia itu dalam tangisan dan penyesalan yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang seiman rahimakumullah, perlu diketahui bahwa matahari terbit dari barat itu bukan berarti setiap hari terbit dari barat. Matahari terbit dari barat itu cuma setengah hari, yaitu ketika dalam gelap gulita 3 hari 3 malam itu matahari dan bulan itu dipanggil Allah, kemudian bersujud di hadapan Allah, diperintahkan Allah untuk muncul bersamaan dari barat. Jadi bulan dan matahari itu muncul bersamaan dari barat, itu setengah hari, dari pagi hari, kemudian naik sampai waktu zuhur, kemudian balik lagi ke barat. Itulah yang dinamakan pintu taubat tertutup ketika matahari sudah tenggelam di ufuk barat ke waktu senja. Itu sudah batas pintu taubat. Jadi hari-hari berikutnya normal seperti hari-hari biasanya, ya matahari terbit dari timur ke barat, terbit dari ke timur ke barat. Jadi itulah yang dinamakan matahari terbit dari barat cuma setengah hari, ya, sebagai tanda akhir zaman sekaligus tertutupnya pintu taubat. Itulah saudaraku sekalian tentang terbitnya matahari dari barat. Kemudian dalam surat Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 158, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbuka la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan qul tandiru inna muntazirun. Yaitu hari di mana datang sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu. Tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Ini yang menerangkan tentang menunggu daripada terbitnya matahari dari barat sebagai pintu taubat. Kemudian setelah itu umur dunia itu tinggal menunggu saat, maksudnya. Tapi masih ada tanda-tanda berikutnya. Karena ini setelah pintu taubat tertutup, kemudian saat matahari terbit dari barat, orang-orang yang keras hatinya juga banyak yang bertaubat dan memperbanyak amal kebaikan, tapi sia-sia. Semua itu sudah terlambat, tidak berguna sama sekali. Pada waktu itu pintu taubat sudah tertutup, tidak dibuka lagi. Begitu juga iblis laknatullah mulai hari itu menangis, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menyesali perbuatannya. Dan berjanji akan melaksanakan perintah-perintah Allah. Ia tidak bangun dari sujudnya sampai datangnya hari kiamat nanti.
Kemudian setelah itu muncullah Zabatul Ardi, binatang melata, sebagai tanda berikutnya, tanda akhir zaman berikutnya, yaitu binatang ardi itu Zabba yang bernama Sahab. Zabatul Ardi itu bernama Sahab, yaitu ciri-cirinya itu Zabatul Ardi itu bisa terbang, mempunyai sayap, terus mempunyai badannya kokoh kayak kuda jantan, mempunyai belalai, membawa tongkatnya Nabi Musa dan membawa cincinnya Nabi Sulaiman. Zabatul Ardi itu membawa misi, yaitu nyetempel. Bahasanya tadi kalau ada orang itu oleh orang Jawa menamakan dicekiwing. Begitu ada orang dicekiwing, kemudian disestempel. Nanti misinya Zabatul Ardi itu menstempel orang-orang yang beriman diberi tanda, orang yang kafir juga diberi tanda. Itu. Nah. Kemudian setelah itu muncullah tanda berikutnya, yaitu bedinding. Orang Jawa bedinding itu artinya hawa dingin yang sangat sejuk dan wangi. Hawa dingin yang sejuk dan wangi aromanya. Ini dari Telaga Aden di Yaman. Telaga Aden di Yaman, nah ini melingkupi penjuru bumi. Nah, di mana orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, semuanya di seluruh pelosok bumi, baik di gua-gua, di rumah maupun di hotel maupun di kamar tempat tidur, semua menghirup udara ini, akhirnya Allah wafatkan, yaitu meninggal. Inilah yang dinamakan umur umat Islam. Umur umat Islam ini. Dalam suatu riwayat Imam Ahmad bin Hambal, Imam Suyuti, kemudian Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari itu menjelaskan bahwa umur umat Islam itu perkiraan sekitar ini. Imam-imam yang menjelaskan, jadi umur umat Islam itu taksiran di 1475, di sekitar di 1476, 1478 Hijriah. Ini yang dijelaskan dalam taksiran, perkiraan. Dan wallahu alam bishawab, hanya Allah yang tahu. Nah, sebagaimana datangnya hari kiamat itu hanya wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Tapi yang pasti datangnya hari kiamat itu adalah Allah berikan kabar bahwa itu datang di yaumul Jumat, Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Itu taksiran umat Islam meninggalnya. Setelah nanti umat Islam itu meninggal, itu masih ada tanda berikutnya, yaitu masih ada tanda-tanda berikutnya sebelum penghancuran alam, yaitu munculnya api dari kawah Barhut, dari pegunungan kawah Barhut, yaitu ada di situ, ada di Yaman itu ada lembah api, yaitu sumur api ya. Sumur api itu akan menyebar ke seluruh sisi dunia. Dari pagi itu sampai sore hari itu berjalan menggiring umat manusia, mengumpulkan ke dalam satu titik, malam harinya berhenti, kemudian paginya dilanjut lagi.
setelah manusia itu mengumpul, itu menunggu saat-saat peniupan trompet sangkakala, yaitu penghancuran, tiupan pertama penghancuran alam. Karena malaikat Israfil meniup trompet sangkakala itu ada yang pertama sebagai penghancuran alam semesta, terus peniupan trompet yang kedua itu hari kebangkitan, yaitu hari kebangkitan. Itu yang bisa saya jelaskan. Kemudian sebenarnya masih ada beberapa tanda, yaitu termasuk dukhon, keluarnya asap yang panas yang sebagai azab yang pedih gitu. Kemudian ada matinya iblis laknatullah, kematian iblis itu yang nanti diburu oleh malaikat Israel dan malaikat Zabaniyah. Itu kematiannya tapi saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala khilaf dan salah murni daripada diri saya sendiri yang sangat lemah dan dhaif. Kebenaran semata-mata milik Allah Ta'ala. Akhirul kalam, wabila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.